Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya kembali bersama Profesor Stephen Starr, yang selama beberapa bulan terakhir telah memberi kita pembaruan tentang situasi perang di Iran. Hari ini, beliau sudah menyiapkan presentasi baru. Stephen, selamat datang. Stephen, welcome. Halo, Pascal. Halo juga untuk Corey dan para penulismu. Terima kasih sudah mengundang saya kembali. Thank you very much for coming. Terima kasih banyak sudah kembali, dan juga harus lihat presentasi seperti ini. Sekarang saya akan berpendapat, Amerika Serikat dan Israel sudah salah. Tak semua apakah Amerika kelompok. Admit defeat and the floor is yours. Silakan, waktunya untuk Anda. Ya, dan saya pikir pertanyaan yang harus kita ajukan sekarang adalah, apakah para ideolog Zionis di Amerika Serikat dan Israel akan memilih untuk meningkatkan eskalasi? Jujur saja, saya rasa itulah arah yang akan mereka ambil. Coba lihat situasinya sekarang. Amerika Serikat pada dasarnya sudah terusir dari Teluk Persia. Hampir semua pangkalan militernya hancur atau tidak bisa digunakan lagi. Antara 13 sampai 19 pangkalan besar ditinggalkan atau dihancurkan, dan itu ditandai di peta dengan titik-titik merah. Komando Armada Kelima di Bahrain baru saja diserang begitu parah. Sampai sekarang tersisa kurang dari 100 personel di sana. Semua pangkalan militer Amerika di Suriah juga sudah ditinggalkan. Pasukan dari pangkalan-pangkalan itu dipindahkan ke hotel, dan hotel-hotel itu kemudian menjadi sasaran serangan Iran. Jadi, ini jelas bukan situasi yang bisa disebut ideal bagi militer Amerika. Tanpa pangkalan-pangkalan itu, mereka harus bergantung pada Diego Garcia, yang letaknya jauh sekali dari Teluk Persia, dan Dan meskipun sebentar saja, meskipun senjatanya sudah berhenti selama kurang lebih 3 minggu sampai hari ini, tanggal 28, 29 April, situasinya masih sama, kan? Pangkalan-pangkalan itu belum diisi kembali sekarang, bukan? Maksud saya begini, mereka bahkan nggak menyediakan bunker di pangkalan-pangkalan itu buat para tentara berlindung. Dan jelas, sistem pertahanan udaranya juga nggak berfungsi. Jadi mereka tahu kalau mereka kembali ke sana, kemungkinan besar Iran bakal menyerang lagi. Saya sendiri kaget Iran setuju untuk gencatan senjata, tapi menurut saya itu rapuh banget, dan Israel jelas nggak mematuhinya. Iran benar-benar menghancurkan sistem radar Amerika di Teluk. 30% dari seluruh sistem pertahanan udara jarak tinggi Amerika, atau sistem THAAD, hancur. Sekarang kita 8 unit yang tersisa. Beberapa di antaranya selahkan dari Korea Selatan ke Timur Tengah. Saya tidak yakin. Biasanya mereka dikaitkan dengan sistem THAAD, tapi sebenarnya bisa juga digunakan dengan sistem Patriot. Tapi saat ini, kita punya kurang dari 1.000 rudal Patriot dan 100 rudal THAAD yang tersisa di gudang senjata Amerika Serikat. Jadi radar itu tidak akan banyak berguna kalau tidak ada amunisinya. Amerika Serikat sudah menembakkan 80% dari seluruh rudal Patriot dan 60% dari seluruh rudal THAAD dalam 7 minggu terakhir. Grafik ini menunjukkan jumlah amunisi untuk THAAD dan Patriot di bagian bawah. Harganya sangat mahal, sekitar $15 juta untuk satu rudal THAAD dan $3,9 juta untuk satu rudal Patriot. Sistem ini dipakai untuk menembak jatuh drone seharga sekitar $50.000. Jadi jelas nggak terlalu efisien dari sisi biaya. Biasanya mereka menembakkan 2 rudal untuk setiap 1 rudal yang coba mereka hadang. Kalau kita lihat perkiraan jumlah stok sebelum perang dan penggunaannya dalam perang dengan Iran, kelihatan banget kalau hampir nggak ada rudal yang tersisa. Amerika Serikat sendiri cuma memproduksi sekitar 96 rudal pencegat THAAD dan 600 rudal pencegat Patriot per tahun. Jadi kita nggak bisa begitu saja memperbanyak produksinya. Butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk mengganti yang sudah hilang dalam 7 minggu terakhir. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus menggunakannya kalau serangan terhadap Iran makin meningkat?
Iran actually. Jadi hanya Iran, sebenarnya Amerika Serikat, dalam waktu 6 minggu sejak perang dimulai, sudah menembakkan jumlah rudal Patriot yang biasanya dipakai selama lebih dari 2 tahun. Dan itu benar-benar luar biasa. Jadi bukan cuma semua senjata yang ada di Asia Barat, tapi 80% dari seluruh rudal Patriot milik Amerika Serikat. All of the Patriots that the Yeah, United States. exactly. Of the total inventory. Wow. And South Korea wasn't really happy about having Dan Korea Selatan sebenarnya nggak senang waktu sistem Patriot mereka ditarik dan dikirim ke Timur Tengah. Negara-negara Teluk juga nggak terlalu senang dengan Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, janji dalam sistem petrodolar itu kan, Amerika akan melindungi negara-negara Teluk sebagai imbalan atas minyak mereka. Tapi kenyataannya nggak berjalan seperti itu kan. Dan Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon dan Gaza. Gambar di bagian atas itu menunjukkan kondisi Gaza sekarang. Inilah yang dibiayai oleh pembayar pajak Amerika selama beberapa tahun terakhir, bahkan dengan terus mengirimkan amunisi lewat udara ke Israel sejak perang dimulai. Israel secara sistematis menghancurkan sekolah-sekolah di Lebanon. Video di bagian bawah itu memperlihatkan salah satu sekolah yang baru saja dihancurkan. Hanya kompleks sekolah diledakkan sampai hancur berkeping-keping. Ya, maksud saya, ini bukan parade. Yeah. I mean, this is not war. There's no one hiding and they're shooting at the Israeli soldiers. Tidak ada yang bersembunyi, dan mereka menembaki tentara Israel. Dan Israel memang terkenal dalam hal membunuh jurnalis. Mereka telah membunuh sekitar 370 jurnalis dalam 15 tahun terakhir di Israel. Gambar ini menunjukkan para jurnalis dan petugas medis. Nah, foto di atas itu hanya jurnalis, dan semuanya dibunuh oleh Israel di Lebanon. Israel bahkan akan menelepon mereka dan mengatakan bahwa mereka akan membunuh mereka beserta keluarganya. Berbertaus dari Kirintara Roth tepat sebelum dibunuh. Hanya untuk berdemal maju. Dan di bagian bawah, terlihat Doror di state edis besleming all 20s. Srangaswo, memanglah tubos with go fiktish, semenwen na selamat. Betul. Right. So, once the blockade Jadi begini, begitu blokade dan perang dimulai, blokade di Selat Hormuz, masih ada banyak minyak mentah yang sudah terlanjur di laut, juga produk minyak yang sudah diolah. Mereka menyebutnya pasokan minyak terapung, karena masih berada di kapal-kapal tanker itu. Kapal tanker bergerak dengan kecepatan kira-kira seperti sepeda, jadi butuh waktu berminggu-minggu untuk berlayar dari Teluk Persia menuju berbagai pelabuhan di seluruh dunia. Dan sekarang bisa dilihat, harga bahan bakar jet benar-benar anjlok. Kalau ada yang mencoba membeli tiket pesawat, banyak penerbangan di seluruh dunia yang sudah dibatalkan karena situasi ini. Nah, garis biru di grafik itu menunjukkan angka terkini dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya. Dan Amerika Serikat dengan bangga menyatakan telah mengebom 13.000 target di Iran. Jadi, apa yang sebenarnya hancur? Kita punya 900 sekolah dan setidaknya 30 universitas serta pusat riset yang rusak atau hancur akibat pengeboman kita. Dan, seperti yang kita tahu, kita melakukan pengeboman besar-besaran terhadap kota dan sasaran sipil. Lebih dari 300 pusat kesehatan dan fasilitas medis, termasuk 50 rumah sakit, juga rusak dan hancur. Gambar di sebelah kanan menunjukkan sekolah dasar Manab, yang saya percaya hancur pada hari pertama atau kedua perang. Amerika Serikat menembakkan 2 rudal Tomahawk ke sana. Mereka mencoba menyalahkan kecerdasan buatan atas kejadian ini. Katanya, sistem penargetan Hexeth menghapus pengawasan manusia dalam proses penentuan sasaran dan menyerahkannya ke AI. Jadi mungkin itu terdengar masuk akal, meskipun saya rasa banyak orang tidak mempercayainya. Mereka yakin itu dilakukan dengan sengaja. Hey, sebentar aja ya, jeda singkat. Jadi aku baru aja kena banned dari YouTube. Meskipun sekarang udah balik lagi, hal kayak gitu bisa aja terjadi kapanpun. Jadi, tolong pertimbangkan buat langganan. Bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email aku di Substack, di pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Sekarang, kita lanjut lagi ke videonya. And now, back to the video.
U.S. Precision guided munitions were used to hit thousands. Amunisi presisi buatan Amerika juga digunakan untuk menyerang ribuan target palsu. Jadi begini, peluncur rudal dan pesawat umpan milik Tiongkok dan Rusia itu dilengkapi elemen pemanas supaya bisa terdeteksi di radar. Saya bahkan menemukan iklan di Alibaba untuk pesawat. Bisa dipesan langsung secara online. Dan tampaknya para perencana perang Amerika yakin mereka sudah menghancurkan semua peluncur rudal Iran, angkatan udaranya, dan semua fasilitas lainnya. Tapi ternyata, yang mereka serang itu justru target-target umpan. Akhirnya, Amerika dan media arus utama pun mengakui bahwa kota-kota rudal Iran masih bertahan dari serangan Amerika. Padahal belum lama ini, pejabat Amerika bilang semuanya sudah hancur total. Tapi bahkan Pete Hegseth sendiri mengatakan bahwa Iran sekarang sedang menggali kembali rudal dan peluncurnya. But even Pete Hegseth has said that Iran is digging out its missiles and launchers. There was a CNN report that documented. Ada laporan dari CNN yang menampilkan foto-foto satelit untuk mengidentifikasi kota-kota rudal yang sudah pernah diserang, lalu diaktifkan kembali. Saya bahkan menaruh gambar kecil dari salah satu kota rudal itu di sana. Kita pernah membahas hal ini di wawancara sebelumnya, tentang kenapa kota-kota rudal itu hampir mustahil ditembus. Maksud saya, mereka berada di bawah lapisan granit sedalam sekitar 450 meter, dan kita tidak bisa menghancurkannya. Bahkan perkiraan resmi sekarang menyebutkan baru sepertiga dari persenjataan rudal Iran yang berhasil dihancurkan. Jadi mereka masih punya ribuan rudal dan puluhan ribu drone. Dan semua itu diproduksi di bawah tanah, di kota-kota rudal mereka. Jadi apakah Amerika Serikat akan terus melanjutkan blokade ini? Kita sedang memperkuat pasukan di Teluk. Sekarang sudah ada 3 gugus tempur kapal induk di wilayah itu. Dan saya baca, USS Eisenhower sedang untuk kerap sebagai kawasan keempat. Mungkin aja, ini might ini kebertanyaan yang lebih besar. But this is a huge build-up. Tunggu sebentar, maksudnya persiapan lagi berjalan. Dan saya jadi penasaran, mereka itu pergi kemana? Kemana semua orang ini pergi? Nah, itu pertanyaan bagus. Mereka nggak bisa beli kepanggangan. Ya, benar banget. Maksud saya, jadi sekarang orang-orang itu ditempatkan di mana? Well, I believe there's a lot in Diego. Saya yakin ada cukup banyak di Diego Garcia. Mungkin juga ada sebagian di Siprus. Terus terang, saya nggak punya angka pasti untuk semua lokasi itu. Tapi kelompok kapal induk tempur berada sekitar 600 sampai 700 mil dari pantai Iran. Nah, itu bagian dari masalahnya. Gimana caranya memproyeksikan kekuatan lewat kapal induk kalau harus tetap berada 700 mil dari negara target? Iran itu sebesar Eropa Barat. Aravatsko Eferdien sa sulfur breaker pesawat sa tingkrab induk ngwetsur small 200 mil or kitfoy. Pesawat itu harus mengisi battery for beberapa kali. Minimum. You're going to have to refuel multiple times at least. Karena jet-jet ini cuma dijangkau sekitar 700 mil kan? Betul. Kilometers, right? Right. Well, I don't have the exact numbers for that. Benar. But I know Saya juga nggak punya angka pastinya. Tapi yang jelas, kalau mereka mau menyerang target di dalam Iran, mereka harus isi bahan bakar dulu sebelum sampai ke sana. Dan kemungkinan besar juga saat perjalanan pulang. Nah, proses pengisian bahan bakar itu sendiri jadi sasaran empuk buat sistem pertahanan udara. Sistem pertahanan udara memang sulit menembak jatuh rudal, tapi mereka jelas bisa menembak pesawat. Amerika Serikat sudah kehilangan pesawat F-35 dan F-22. Jadi pertahanan udara Iran belum hancur. Iran juga sudah menyatakan bahwa mereka akan meluncurkan kutip serangan rudal terbesar dalam sejarah. Tutup kutip. quote, the largest missile strike in history, unquote. That came from the Iranian embassy. Itu datang dari kedutaan Iran 2 atau 3 hari yang lalu. Dan mereka dalam pernyataannya secara terbuka mengatakan bahwa kalau Amerika Serikat menyerang fasilitas listrik, pembangkit tenaga atau kilang minyak mereka, maka Iran akan menyerang semua negara teluk lain yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Dan sebenarnya itu hampir semuanya. Kalau Iran menghancurkan pembangkit listrik di negara-negara itu, mereka nggak bisa mengoperasikan pabrik desalinasi tanpa listrik. Ada sekarang, suhu di sana sedang naik, pergangan menaik sekitar 50 derajat Celcius atau $100 Fahrenheit di gara-gara gurun itu. Every day in these countries in the desert, and you know,
Dan tahu kan, kalau mereka menghancurkan pabrik-pabrik itu, negara-negara itu bisa jadi nggak layak huni. Di grafik itu kelihatan Kuwait, Qatar, Oman, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain. Maksud saya, semuanya kecuali UAE bergantung lebih dari 50%, bahkan sampai 90% pada desalinasi. Iran cuma dapat sekitar 3% airnya dari desalinasi. Negara itu pegunungan, punya banyak sungai dan sumber air. Israel dapat 80% airnya dari desalinasi. Tapi tetap saja, Israel, ya, saya rasa itu Israel atau mungkin Amerika Serikat, saya agak lupa, salah satu dari keduanya sudah pernah menyerang fasilitas desalinasi dalam situasi yang panas. Jadi ya, ini benar-benar gila sih. So that, it's crazy, really. I mean, the people doing these. Maksud saya orang-orang yang melakukan penargetan ini sama sekali nggak punya pemahaman strategis. Jadi kalau ini benar-benar terjadi, negara-negara di Teluk harus dievakuasi, atau jutaan orang bisa mati karena panas gurun. Dan mungkin banyak juga yang akan meninggal dalam proses evakuasi kalau hal itu terjadi. Kehancuran negara-negara Teluk akan menyebabkan hilangnya secara permanen sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia, 49% pupuk urea, dan 30% pupuk fosfat. Itu luar biasa besar. Semua orang, semua petani di Amerika dunia bergantung pada urea. Saya lihat sendiri para petani di Missouri. Mereka menanam ke tanah yang membawa dan panas. They drill it into the fields at the beginning of the summer. And, right now, 70% of all. Dan tahu nggak, sekarang ini 70% petani di Amerika bilang mereka nggak sanggup beli semua pupuk yang mereka butuhin buat musim tanam musim semi tahun ini. Artinya, kerugian yang terjadi udah bikin harga melonjak tinggi. Tapi itu baru soal harga. Nantinya pupuk itu bakal makin susah didapat. Jadi saya mau lihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kita sering ngeledek Iran karena sistem teokrasinya. Tapi saya rasa banyak penonton Anda mungkin sadar kalau Donald Trump baru-baru ini ngepost foto dirinya sebagai Yesus Kristus di Truth Social. Dan itu bikin saya khawatir banget. Saya juga lihat foto dia lagi doa bareng, semua CEO naruh tangan di Trump waktu mereka berdoa. Dan tahu nggak, dia juga baru aja ngadain sesi pembacaan Alkitab. Itu disiarkan ke Museum Alkitab atau semacamnya di Washington, D.C. Salomo menyelesaikan rumah Tuhan, istana raja, dan semua hal yang terlintas di hatinya untuk dibuat di rumah Tuhan. Deuterium Haridis dia Mahmud. Begerf Gerimalist Siur Misad Mich Pergreger. Tumama Haris, Tuhan mempunyai diri kepada Salomo dan berkata, aku kita turut Toms. Dia sedang membaca apa yang dikatakan Salomo. Jadi sekarang dia seperti Yesus sekaligus Salomo. Saya nggak akan memaksa pendengar Anda mendengarkan seluruh pidatonya, tapi buat saya, itu benar-benar mengganggu. Saya rasa belum pernah ada presiden seperti ini sebelumnya. I didn't know about Sangat usual sini. Apakah kita pernah presiden Merkish? Agama meningkat Alkitab. Bible reading. No, I don't think it's ever happened before. Nggak, saya rasa itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kalau kita lihat konteksnya sekarang, di mana Gedung Putih dipenuhi oleh para Zionis Kristen, termasuk Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth. Kamu tahu, saya nemu bukunya. Saya baru sadar kalau dia udah menerbitkannya, American Crusade. Coba lihat tato-tatonya. Dia punya salib Yerusalem yang dulu dipakai para tentara perang salib. Dan dia bahkan punya moto Tuhan menghendakinya yang ditato di lengannya. Oke. Okay. Yeah, Ya, dan itu tentu saja Menteri Perang, seorang Kristen Zionis evangelis yang fanatik. And he has been conducting routine prayer meetings every month. Dan dia sudah mengadakan pertemuan doa rutin setiap bulan di Pentagon. Orang-orang diundang untuk ikut. Mereka mencatat nama, memantau siapa yang datang, dan yang tidak datang tanpa alasan biasanya dipecat. Maksud saya, mereka sedang membersihkan militer. Mereka ingin hanya ada kaum Kristen Zionis, para fundamentalis agama di sana. Ini adalah pidato yang dia sampaikan baru-baru ini dan menarik banyak perhatian. Dia pikir itu benar-benar dari Alkitab. Padahal sebenarnya itu berasal dari film Pulp Fiction. Aviator is beset on all sides. The path of the righteous man is beset
Jalan orang yang benar dikepung dari segala sisi oleh kejahatan orang yang egois dan tirani dari manusia jahat. Berbahagialah dia yang atas nama kebersamaan dan tanggung jawab menuntun mereka yang tersesat melewati lembah kegelapan. Berbahagialah dia yang atas nama kasih dan niat baik menuntun yang lemah melewati lembah kegelapan. Karena dialah penjaga saudaranya dan penemu anak-anak yang hilang. Aning po just menggari the balik ground. Dan pembalas dia seng besar. That's just It raisa, ya? The set met that tug and Bobo 4. Did he keep its faith? He thought it was. Apparently. Maya, and took Matt into his drip matter over to. Madviko toured to Borgilo de Sandy Satu, Sawag Twin Den Ring and Mias Kthefa. Well, that's our secretary. Nah, itu tadi Menteri Perang kita. Sekarang kita punya Menteri Angkatan Laut yang baru, dan sepertinya dia percaya pada ilmu sihir. Ini cuplikan singkat dari wawancara yang baru saja dia lakukan. Interview he just did. Fresh, wow, hiberder ni deteksi. It's at di Monterey, California, namanya Lovers Point. Iya, Nama aslinya dulu adalah Lovers of Christ Point. Tapi sekarang mereka menghapus kata Christ, jadi tinggal Lovers Point. Dan sebenarnya Monterey sekarang jadi tempat yang sangat gelap. Banyak praktik sihir dan komunitas Wicca benar-benar sudah mengambil alih di sana. Kita nggak boleh biarkan hal seperti itu terjadi di Virginia. Virginia itu Delling, banyak praksihir. Yeah, I mean, these are the people that are now staffing the cabinet and the Pentagon. And this comes from Israel, and Netanyahu is driving a lot of the whole push for greater Israel has been going on for some time. You have the picture of Netanyahu at the UN holding up a picture of the curse, which is Iran, a map of Iran, and the blessing, greater Israel. So all these people believe in Armageddon. You know, ironically, the Jews believe that the Christians will be destroyed, but the Christians believe they're going to ascend to heaven. And there's been hundreds of complaints from non-commissioned officers in the United States Army complaining that they're getting lectures from their superior officers talking, but they shouldn't be afraid to die in a battle of Armageddon. So I really think we're really in trouble in this respect, that this has been going on for too long and ini sudah berlangsung terlalu lama dan seharusnya tidak pernah terjadi. Jadi apa yang bisa dilakukan Iran? Mereka punya opsi untuk meningkatkan blokade. Kalau kita lihat peta di sini, Laut Merah, di ujungnya ada Selat Bab el-Mandeb. Di ujung satunya lagi ada terusan Suez. Nah, kapal pengangkut minyak mentah berukuran sangat besar, supertanker yang membawa minyak mentah itu tidak bisa melewati terusan Suez. Jadi mereka harus keluar masuk lewat jalur itu. Arab Saudi menggunakan pipa ini untuk melewati Selat Hormuz. Nah, disinilah blokade itu berada. Mereka sudah mengalihkan sebagian besar jutaan galon, mungkin 8 atau 9 juta galon minyak per hari, setidaknya begitu perkiraannya, melalui Bab el-Mandeb. Dan Iran bisa memblokir jalur itu dengan bantuan kelompok Houthi di Yaman. Iran juga bisa menyerang pelabuhan yang ada di sini. Iran can also hit this port here. The United Arab Emirates has a pipeline that goes. Uni Emirat Arab punya pipa yang keluar di sisi lain Selat Hormuz. Mereka juga menyalurkan minyak lewat jalur itu. Jadi Iran punya pilihan kalau mau meningkatkan ketegangan soal blokade. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah Amerika Serikat akan menerima syarat Iran dan mengakui kekalahan, atau justru Amerika dan Israel akan melanjutkan serangan? Coba pikirkan, tidak satu pun dari tujuan perang Amerika yang tercapai. Faktanya, Selat Hormuz terbuka sebelum Amerika dan Israel menyerang Iran, dan itu adalah perang agresi, perang yang ilegal. Dan sekarang Iran yang mengendalikan wilayah itu. Kita mengeluh bahwa Iran tidak punya hak memungut biaya lewat. Tapi lihat saja di terusan Suez atau terusan Panama, semua negara memungut biaya di jalur yang mereka kuasai. Jadi ini sebenarnya lelucon. Negara-negara Teluk juga tidak senang dengan biaya itu. The Gulf states aren't happy about the tolls either. And as I mentioned, 60 to 80% of the US Seperti yang saya sebutkan tadi,
sekitar 60-80% dari persediaan rudal, pertahanan udara, dan amunisi presisi jarak jauh milik Amerika Serikat sudah habis digunakan. Serangan lain kemungkinan besar akan benar-benar menguras sisa persediaan itu. Dan kita ini semangat sekali bicara soal menyerang Tiongkok, tapi faktanya kita sudah kehabisan rudal. Jadi menurut saya, itu bagian dari perdebatan di Pentagon. Mereka sebenarnya tidak menolak ide menyerang Iran, tapi mereka tidak mau menghabiskan semua amunisi yang tersisa. Dan seperti yang saya katakan, Iran sudah bersumpah akan menghancurkan negara-negara Teluk dan melanjutkan serangan ke Israel kalau mereka diserang lagi. Semua ini akan berujung pada korban jiwa yang sangat besar dan bisa memicu depresi global yang parah. Hal seperti ini bisa terjadi, tahu kan? Kehilangan permanen semua minyak, petrokimia, dan pupuk. Hampir nggak bisa dibayangkan. Jadi misalnya kita kehabisan senjata konvensional dan mulai pakai senjata nuklir taktis untuk menyerang kota-kota rudal Iran. Dampaknya bakal luar biasa besar. Ini adalah rekaman uji coba nuklir bawah tanah. Senjatanya berkekuatan 10 kiloton. Sebenarnya dikubur sekitar 270 meter di bawah tanah, tapi tetap bocor ke permukaan. Dari situ kita bisa bayangkan seberapa besar dampak radiasi yang mungkin muncul dari serangan rudal seperti itu. Kalau puluhan kota rudal diserang dengan ratusan senjata nuklir taktis, ya, dampaknya bakal sangat besar. Tapi kalau Israel memutuskan untuk menyerang kota-kota di Iran, maka jumlah korban bisa lebih dari 10 juta orang. Ini berdasarkan sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2013. Dalam skenario itu, ada 22 senjata termonuklir milik Israel yang diledakkan di kota-kota Iran. Mereka membuat 3 skenario untuk Teheran dengan ukuran senjata yang berbeda-beda. Saya memilih skenario dengan senjata berkekuatan 500 kiloton. Hanya di Teheran saja, jumlah korban tewas bisa lebih dari 7 juta orang. Nah, itulah yang disebut perang nuklir. Dan orang perlu mengingat hal itu ya, setiap kali bicara soal nuklir. Saya ingin menekankan hal ini karena perang nuklir itu melampaui batas imajinasi, bahkan bagi orang yang mempelajarinya. Ini adalah pola sebaran radiasi hanya dari ledakan di atas Teheran. Lingkaran-lingkaran merah muda di sini menunjukkan di mana badai api akan terjadi. Jadi maksud saya, seluruh area itu akan dilalap badai api yang tidak akan ada seorang pun yang bisa selamat. Iran punya cukup uranium yang sangat diperkaya untuk membuat 10 senjata nuklir. Kita tahu itu karena Badan Energi Atom Internasional sudah memverifikasi bahwa mereka memiliki 450 kg uranium dengan kadar enriksi 60%, dan itu bisa diperkaya menjadi uranium tingkat senjata hanya dalam beberapa hari. Dan kemungkinan besar itu sudah terjadi. Maksud saya, mantan Ayatollah yang kita bunuh di hari pertama serangan kita telah mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir selama 26 tahun. Tapi putranya masih hidup. Senjata-senjata ini akan seperti bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Jepang dengan tingkat daya ledak yang sama. Tapi tetap saja kekuatannya sekitar 15 kiloton, artinya setara dengan 15.000 ton bahan peledak TNT. Senjata lain yang tadi saya tunjukkan yang terkait dengan Teheran, itu kekuatannya 500.000 ton. Cara membuat bom atom bukanlah rahasia, tidak perlu diuji coba. Dan Iran jelas punya kemampuan teknis untuk membuat hulu ledak nuklir dan memasangnya di rudal hipersonik mereka. Mereka punya fasilitas bawah tanah tempat mereka membuat rudal saat ini. Hanya 3 senjata seperti ini saja bisa menewaskan antara 300 sampai 400 ribu orang di Tel Aviv. Jadi apa konsekuensi nyata dari perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran saat ini? Seperti yang saya sebutkan, pasokan minyak yang mengalir dari Teluk sudah berhenti. Harga Central Grace segera naik 2 kali lipat ke 20% pada New Surinat. 20% of the global oil supply stops. And no matter what we do, if they stop Apapun yang kita lakukan, kalau mereka menghentikan pertempuran besok pun, minyak tetap nggak akan tersedia selama sekitar seminggu, karena butuh waktu lama untuk mengirimkannya. Kehilangan 20% gas alam cair menyebabkan kekurangan parah dan penutupan industri di Asia,
Asia Tenggara, dan Afrika. Banyak pabrik yang kesulitan karena hal ini, dan juga terjadi kelangkaan bahan bakar. Semakin miskin suatu negara, biasanya cadangan energinya makin sedikit. Kenaikan biaya energi ditambah naiknya biaya transportasi dan produksi akan mendorong harga-harga naik di seluruh dunia. Bahkan di Amerika Serikat, kita sudah melihat harga bensin lebih dari $4 per galon. Solar sekitar $5-6 per galon. Kalau di California, jauh lebih mahal lagi. Dan hilangnya pupuk urea dan fosfat akan menurunkan produksi pangan dan menaikkan harga makanan. Kita akan melihat harga bahan makanan naik jauh lebih tinggi, dan ini akan menyebabkan kelaparan di beberapa negara. Seperti yang saya bilang, semakin miskin suatu negara, semakin besar kemungkinan kelaparan terjadi di sana. Kita juga mengalami penurunan produksi helium sekitar 30% karena helium berasal dari gas alam cair. Industri semikonduktor sangat bergantung pada itu. Taiwan akan kehabisan. Kalau mereka tidak bisa memproduksi semikonduktor, itu akan berdampak pada pasar saham Amerika Serikat. Pada dasarnya, saya percaya akan terjadi depresi global. Bahkan kalau perang ini berhenti hari ini. Itulah akibat menyedihkan dari perang gila yang kita jalankan ini. Ya, saya tidak akan berhenti di situ, tapi sekarang banyak hal buruk terjadi di Ukraina dan Rusia. Saya sebenarnya masih punya beberapa slide lagi. Bulan lalu, di bulan Maret, Amerika Serikat mengarahkan serangan-serangan ini dari Ukraina. Rusia diserang dengan lawan ipurtesti with a growth out drone and turrets and breaches brown. Russia was attacked with more than 7,300 drones in a month. And In one single month. Till satu bulan siya, forward post was drone, berangkat dari Ukraina. Terpikir aja, drone-drone itu diproduksi oleh Spams Konsorsium. In a consortium. right, but it has been noted that some of these drones Benar, tapi sudah dicatat bahwa beberapa drone itu terbang melewati wilayah Baltik, Estonia, dan Latvia. Rusia tentu saja tahu dari mana asalnya. Mereka bisa menembak jatuh banyak di antaranya, tapi tetap saja serangan-serangan itu mengenai pembangkit listrik, kilang minyak, pangkalan udara, bandara, bahkan sasaran sipil. Bayangkan kalau Eropa atau Amerika Serikat diserang 7.000 drone yang menargetkan infrastruktur kita di sini. Apa yang akan kita lakukan? Jadi, dengan kata lain, masyarakat Rusia marah besar soal ini. Seruan untuk mengambil tindakan militer yang drastis makin keras terdengar. Dan setelah serangan-serangan terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia dalam sekitar seminggu terakhir merilis daftar target yang berisi pabrik-pabrik pembuat drone di Eropa. Dan di peta itu terlihat dengan warna merah di mana lokasi-lokasi itu berada, termasuk Jerman, Inggris, Latvia, Denmark, Polandia, Italia, Spanyol, Belanda, Lituania, Finlandia, Republik Ceko, Turki, dan Israel. Itu semua adalah target. Ini daftar target. Ancaman yang jelas. Saya tidak berpikir Rusia akan langsung menggunakan senjata nuklir, tapi kemungkinan besar mereka akan memakai rudal Rusia atau semacamnya untuk menyerang tempat-tempat itu. Dan kalau itu terjadi, situasinya akan benar-benar berbeda. Banyak orang mengkritik Putin karena dia menganggap begitu banyak serangan terhadap Rusia sebagai serangan teroris. Tapi sebenarnya sudah situasi perang. Menurut saya, pura-pura damai yang bisa dilakukan sampai tertentu. Jadi ini bukan dia, saya benar-benar khawatir tentang itu. Kalau kita lihat, sekarang ada 51 pangkalan militer baru Amerika Serikat di Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Denmark. Itu jumlah yang banyak sekali. Peta yang ditunjukkan itu adalah peta Finlandia. Ada 17 pangkalan di Swedia, 15 di Finlandia, 15 di Norwegia, dan 4 di Denmark. Dan Finlandia baru saja mengambil langkah untuk mengizinkan senjata nuklir Amerika ditempatkan di pangkalan militernya. Jadi kalau kamu Rusia dan setiap minggu diserang ribuan drone, lalu melihat 51 pangkalan militer baru bermunculan, sementara Finlandia mengumumkan bahwa Amerika bisa menempatkan senjata nuklir di sana. Mereka mencoba bersembunyi di balik alasan kecil, katanya. Kami tidak akan punya senjata nuklir di masa damai. Ya, jadi begitulah akhir dari skenario yang menurut saya cukup mengerikan dengan apa yang sedang terjadi. Well,
Yeah, well, thank you very much for that overview. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan, seperti yang kita tahu, dua kawasan ini memang saling terhubung. Beberapa hari lalu, kalau tidak salah 2 hari yang lalu, hari Senin atau Selasa, Menteri Luar Negeri Iran Pak Arakchi berkunjung ke Moskow dan bertemu dengan Vladimir Putin serta Sergei Lavrov untuk berdiskusi, kan? Jelas sekali mereka saling berkomunikasi di tingkat militer, juga di tingkat politik. Dan soal perang dengan drone ini, this is past seems to be salah so piek van Greg. Drone warfare is obviously one that connects them. We know that the Russians have actually learned from the Iranians when it comes to their Shahed. Kita tahu bahwa Rusia sebenarnya belajar dari Iran soal drone Shahed mereka, bagaimana cara membuat dan menggunakannya. Kita juga tahu bahwa Iran bukan cuma kuat di rudal, tapi juga di kemampuan drone mereka, terutama dalam mengancam jalur laut, kan? Maksud saya, alasan mereka bisa menutup Selat Hormuz itu terutama karena kemampuan drone mereka. Menurut Anda bagaimana soal itu? Jenis peperangan baru seperti ini. Dan juga, ya, fakta bahwa Amerika Serikat sepertinya bertes pada hal yang salah, yaitu sistem rudal Patriot dan Taat, yang sekarang terbukti terlalu efektif. That are now proven to run aground, basically. And corruption is endemic in the United States. Korupsi itu sudah mengakar di Amerika Serikat. Dan menurut saya hal itu pada dasarnya telah menghancurkan negara ini. Industri pertahanan mungkin adalah contoh terbaik dari masalah itu, kalau harus memilih satu. Meskipun menurut saya, Kongres juga tidak jauh berbeda. Senjata seharusnya dibuat untuk pertahanan, tapi sekarang kebanyakan desain senjata lebih berfokus pada keuntungan perusahaan yang memproduksinya. Misalnya, pesawat F-35 itu luar biasa mahal. Mereka mencoba membuatnya bisa melakukan segalanya, tapi akhirnya tidak ada satupun yang benar-benar bisa dilakukan dengan baik. Bahkan, pesawat itu tidak bisa diterbangkan saat ada badai petir. Hanya sekitar 30% dari pesawat itu yang benar-benar siap terbang kapanpun. Itu contoh yang cukup jelas. Lalu ada kapal-kapal yang kita coba bangun. Banyak di antaranya akhirnya ditolak setelah proses pembangunan dimulai. The person based use forsken that is a bugunaken. Building them and then all of a sudden they're not going to use them. China makes 290 ships for every. Kamu tahu, Tiongkok membangun sekitar 290 kapal untuk setiap satu kapal yang dibuat Amerika Serikat. Betul. Jadi dengan kata lain, kita masih terjebak dengan pendekatan Perang Dunia Kedua, yaitu memproyeksikan kekuatan lewat gugus tempur kapal induk. Tapi kita mengabaikan fakta bahwa kapal induk itu sekarang sangat rentan terhadap rudal hipersonik dan serangan drone dalam jumlah besar. Selain itu, sistem pertahanan udara kita sebenarnya masih sistem abad ke-20 yang hanya coba ditingkatkan sedikit. Sementara Rusia punya sistem S-300, S-400, bahkan S-500, yang semuanya jauh lebih unggul dibanding sistem Amerika. Kita bisa lihat apa yang terjadi di pangkalan-pangkalan di Teluk. Pangkalan Amerika hancur karena sistem pertahanan udara kita tidak berfungsi. Jadi kita punya kapal induk yang bisa diserang rudal, dan kita tidak punya pertahanan udara yang mampu menangkisnya. Sedangkan Iran, mereka sudah merencanakan hal ini. Mereka sudah mempersiapkan perang seperti ini setidaknya selama 30 tahun, mungkin bahkan 40 tahun. Selama 6 minggu perang yang baru saja kita saksikan, di satu sisi kita melihat kekejaman yang tadi Anda sebutkan, penghancuran sekolah, infrastruktur, taman, dan sebagainya. Jadi ini benar-benar perang total terhadap penduduk sipil, tentu saja, dengan tujuan mematahkan semangat mereka. Dan ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat atau pihak Barat melakukan hal seperti itu. Maksud saya, dalam Perang Dunia Kedua, pengeboman besar-besaran di kota-kota Jerman seperti Dresden, dan juga pengeboman di Tokyo, semuanya ditujukan untuk tujuan yang sama, mematahkan tekad rakyat lawan. Tentu saja, itu sepenuhnya bertentangan dengan hukum perang dan hukum kemanusiaan internasional. Tapi satu hal yang benar-benar saya lihat dari perang kali ini adalah, tampaknya Amerika Serikat, selain senjata nuklirnya, sudah tidak lagi punya kemampuan konvensional untuk berperang seperti ini. Maksud saya, melawan musuh yang sesungguhnya, bukan melawan gerilyawan terfungan, tapi melawan sebuah tekuli, aknore semidimeti. Ya, betul.
Iran mengembangkan teknologi rudal dan drone, dan mereka membangun yang disebut kota rudal. Tempat-tempat itu nggak bisa diserang dengan senjata konvensional kita. Mereka menggali pintu masuknya lalu terus mengeluarkan rudal-rudal itu. Pendekatannya benar-benar berbeda. Mereka nggak membangun angkatan udara atau angkatan laut besar, karena mereka tahu itu akan mudah diserang. Tapi sebagai gantinya, mereka dan Iran itu negara yang sangat maju secara teknologi. Mereka punya ilmu pengetahuan yang kuat. Mereka bahkan sudah punya rudal hipersonik yang kita sendiri belum bisa kembangkan. They have hypersonic missiles that we haven't even been able to develop. We don't even have a working prototype of a hypersonic. Kita bahkan belum punya prototipe hipersonik yang benar-benar berfungsi di Amerika Serikat. Jadi, dengan kata lain, AS harus menyerang target sipil karena tidak bisa menghancurkan target militernya. Mereka memang mengenai banyak boneka dan umpan, seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi ya, gagasan bahwa kamu bisa menakut-nakuti penduduk sipil sampai mereka menyerah, itu tidak berhasil di Ukraina. Dan juga tidak berhasil di Jerman, kan? Maksud saya, tutut berthank sopen gang sama antafel spet roh sebagian orang yang karau tia. Historis terbukti tidak berhasil. Isang didukkan menekinya berkara inovatif. Doesn't work. You got to have Yeah, talent to invade a country. Yeah, and also your presentation, like even with the pictures of the decoys, show quite well that the entire strategy of Iran was actually to create the ability to absorb these shocks, right? Being hit by the United States was part and parcel of the war preparation. That's right. Well, Alistair Cook was emphasizing that Betul. Alistair Cook menekankan bahwa umpan-umpan itu bahkan dilengkapi dengan pemanas supaya bisa menghasilkan tanda panas di radar. Dan waktu saya menemukan iklan untuk salah satunya di Alibaba, saya berpikir, bagaimana mungkin Amerika Serikat tidak paham bahwa ini yang sebenarnya terjadi? Maksud saya, itu konyol. Menurut saya, yang terjadi adalah mereka mengisi lembaga intelijen dengan terlalu banyak orang yang lebih khawatir soal pekerjaan mereka sendiri. Mereka tidak mau menyampaikan informasi ke atasan yang mungkin tidak ingin mendengarnya. Dan hal itu terus berlanjut sampai ke Trump, yang berpikir bahwa kita sedang memenangkan perang. Tapi ini sangat berbahaya. Itu delusional, dan bisa mengarah pada keputusan yang sangat buruk. Saya rasa, Trump yakin dia bisa memenangkan perang hanya dalam beberapa hari, mungkin dalam satu akhir pekan. Mereka akan membunuh Ayatollah, lalu pihak lawan menyerah. Yutatwire breakers tour with the mawar di jalan, stick it through trang and beset bli tusk. Nyi. throw roses in front of our feet as we came to liberate them, but in that case, like Tapi dalam kasus itu, faktanya, mereka tidak menyerah, menurut pihak Iran, ketika mereka mengumumkan bahwa mereka setuju untuk gencatan senjata selama 2 minggu. Mereka bahkan mengatakan bahwa pada saat itu, hari ke-40 perang, Amerika sudah memohon gencatan senjata selama 30 hari, atau sekitar sebulan. Begitu, itu yang mereka klaim. Tapi semakin kita lihat angka-angkanya, semakin terlihat bahwa orang-orang di Pentagon juga mulai panik. Mereka sadar kalau persediaan mereka terbakar begitu cepat, sampai-sampai bisa benar-benar habis. Mereka akan kehabisan stok, dan tidak akan bisa lagi menembakkan lebih banyak rudal ke Iran. Betul begitu. throw more missiles at Iran, right? well, I agree. And Ya, saya setuju. Dan tahu kan, beberapa orang sangat mengkritik Iran karena setuju dengan gencatan senjata itu. Tapi saya nggak bisa menilai dari sisi saya. Kita juga nggak dengar banyak soal Israel, karena sekarang mereka bisa memenjarakan siapapun yang mengunggah video secara online. Tapi Israel benar-benar terpukul. Sistem pertahanan udaranya nggak berfungsi. Setelah mereka menonaktifkan sistem radar Amerika di Teluk, waktu peringatan di Israel turun jadi sekitar 1 menit, bahkan kurang, sebelum serangan rudal datang. Orang-orang di sana hidup di tempat perlindungan setiap malam. Menurut saya, kemungkinan terjadinya pemberontakan politik di Israel justru lebih besar daripada di Iran. I think it's more likely to have a political revolt in Israel than Iran. But Netanyahu is worried about going to jail. Tapi Netanyahu khawatir akan masuk penjara. Kita tahu itu. Dan di sisi lain, Trump juga khawatir soal pemilu paruh waktu. Ini kombinasi yang sangat buruk. Karena dua pemimpin itu sama-sama kecil kemungkinan untuk mundur. Mereka takut kalau itu akan mengakhiri karier politik mereka. Saya melihat peningkatan kekuatan militer terus berlanjut di Timur Tengah juga dari pihak Amerika Serikat.
Dan saya tidak melihat tanda-tanda bahwa mereka akan menerima kekalahan di Iran. Usulan yang terus diajukan Amerika Serikat itu benar-benar tidak masuk akal. Misalnya, mereka bilang, kita bagi saja biaya tol dengan Iran untuk Selat Hormuz. Kalian serahkan saja semua bahan nuklir kalian. Itu benar-benar delusional. Dan Iran jelas tidak akan setuju dengan itu. No, at the same time though you can see how Iran Tidak, tapi di saat yang sama, kita bisa lihat jelas kalau Iran punya kepentingan untuk tidak diserang lagi. Ya, alasannya sudah jelas. Dan di sisi lain, mereka juga tidak menolak proses diplomatik. Bahkan untuk membahas program nuklir mereka kan. Mereka tidak bilang kami tidak mau membahasnya. Mereka hanya menolak gagasan bahwa mereka harus mengirim semua uranium mereka begitu saja. Ya, begitu. Kalau kita ingat, sehari sebelum perang dimulai, mereka sebenarnya sudah sepakat. Duta besar dari Oman waktu itu sangat bersemangat. Dia bilang mereka sudah setuju untuk menyerahkan uranium yang sangat diperkaya dan mengizinkan inspektur Amerika, serta hampir semua hal yang bisa diminta. Itu jauh melampaui apa yang diharapkan dari mereka untuk memenuhi tuntutan semacam itu. Jadi, hal itu membantah gagasan bahwa perang ini dilakukan untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Kita sebenarnya bisa mencapai itu tanpa perang. Mereka sudah menawarkan hal itu sebelumnya. Dan kita juga punya JCPOA, perjanjian yang memang mencegah hal itu, yang kemudian dibatalkan oleh Trump. Jadi saya tidak tahu. Kalau saya orang Iran, dan negosiator saya sudah 2 kali diserang saat proses negosiasi, saya juga akan ragu untuk mengirim mereka lagi untuk ketiga kalinya. I'd be reluctant to send them out a third time. Yeah, of course. But and that's also Ya, what I know tentu saja. from Professor Marandi. Dan itu juga yang saya dengar dari Profesor Marandi. Dia bilang waktu itu dia ada di pesawat dan dia berkata, kami siap mati. Kami tahu mereka mungkin akan menembak jatuh pesawat kami. Itu kemungkinan yang nyata, tapi kami siap mengambil risiko itu. Karena itulah bagian dari cara kami menjalankan organisasi ini. Kami tidak lari dari bahaya, kan? Running away from danger, right? Well, he's a great man. Dia orang yang luar biasa. Saya suka banget dengar dia berbicara. Dan ya, kalau dibandingkan dengan orang seperti dia atau Duta Besar Freeman, saya jelas kalah jauh dalam hal kefasihan dan pengetahuan. Tapi saya juga nggak yakin saya bisa seberani dia kalau berada dalam situasi seperti itu. It's difficult to be brave like that. Sulit untuk berani seperti itu, kalau kita tahu bisa saja mati. Tapi pertanyaannya tetap, apa sebenarnya strategi keseluruhan Amerika Serikat, kan? Ini juga hal yang harus ditebak oleh Iran. Tapi kalau memang pengerahan pasukan di Timur Tengah itu nyata, lalu seperti apa skenario yang mungkin terjadi? Maksud saya, sudah beberapa hal dalam perang ini yang mengejutkan kita, kan? Mungkin bukan soal perang itu dimulai, tapi cara dimulainya. Serangan pemenggalan, Ayatollah Khamenei dihentikan di Semema, the smoke. Itu mengejutkan. Donald Trump sembilan di Hambasan. Donald Trump then did a counter blockade that I didn't see that coming as a strategy. Saya nggak nyangka itu bakal terjadi. Blokade. Ya, blokade. Tapi, apa langkah militer berikutnya yang mungkin terjadi? Karena, dalam arti tertentu, kita masih belum selesai. Perang ini belum berakhir. Fase kinetik pertama mungkin sudah lewat, tapi bisa saja ada fase kinetik kedua. Perang masih berlanjut lewat blokade dan kontrablokade. Dan sejauh yang saya lihat, strategi Iran sekarang sepertinya cuma bertahan dan bilang, enggak, kami bisa tahan lebih lama dari kalian. Jadi, alamin tak with this is bisa great case afford. Ada ide kreatif soal itu? Potentially, do you have any creative kind of ideas? Well, I would say first of all that if a blockade was such a good idea. Menurut saya, pertama-tama kalau blokade itu memang ide yang bagus, seharusnya mereka mulai dari situ. Tapi saya rasa Iran sedang berada dalam posisi yang sangat sulit. Karena mereka berhadapan dengan 2 negara yang punya senjata nuklir. Israel sudah melakukan genosida selama bertahun-tahun. Saya tidak melihat mereka akan ragu menggunakan senjata nuklir terhadap Iran kalau mereka merasa bisa lolos begitu saja. Atau kalau mereka mengandalkan apa yang disebut opsi Samson. Kalau bicara soal alternatif militer yang benar-benar bisa dijalankan, sebenarnya tidak ada. Trump sudah memojokkan dirinya sendiri. Blokade itu semacam langkah terakhir untuk menyelamatkan muka. Pada akhirnya dia harus mengakui kekalahan, dan saya rasa dia tidak mampu melakukan itu.
Menurut saya, dia seorang narsisis yang berbahaya. Which I don't think he's capable of doing. I think he's a malignant narcissist. And I saw one psychologist give a pretty Saya pernah lihat seorang psikolog memberikan presentasi yang cukup bagus. Dia bilang, menurutnya, Presiden sekarang menunjukkan tanda-tanda demensia frontotemporal yang sangat mengurangi kemampuannya mengendalikan emosi. Dan dia juga cenderung percaya apapun yang dia pikirkan. Jadi itulah orang yang sekarang memimpin Amerika Serikat. Sekarang apakah dia benar-benar memegang kode nuklir, atau apakah dia diikuti oleh koper nuklir, saya tidak tahu. Semua presiden sebelumnya memang punya akses itu. Tapi saya pikir dalam waktu tidak lama, kalau kita memulai serangan udara besar-besaran lagi, mereka akan menghadapi situasi di mana persediaan amunisi habis dan terpaksa menggunakan senjata nuklir taktis. Ada tahu kan, Brian Berletich pernah membahas sebuah makalah berjudul Path to Persia yang diterbitkan beberapa tahun lalu. Di dalamnya ada satu bab yang disebut Let Bibi Do It. Dan usulnya adalah membiarkan Israel memulai dengan serangan nuklir supaya Amerika Serikat bisa menyangkal keterlibatannya. Tapi saya nggak tahu. Maksud saya pikir itu alasan kenapa Iran setuju dengan gencatan senjata. Karena mereka khawatir kalau semuanya didorong sampai titik di mana Israel berada di ambang kehancuran total, maka Israel akan menggunakan senjata nuklir. Mereka nggak mau sampai ke titik itu. Tapi saya sendiri nggak melihat jalan keluarnya. Saya berharap bisa memberitahu Anda solusi yang baik. Tapi saya rasa memang nggak ada. Coba dengarkan Larry Johnson dan beberapa orang lain, lebih dari Scott Ritter, yang benar-benar paham soal militer lebih dari saya. Dan nggak satupun dari mereka punya usulan agar Amerika Serikat bisa menarik kemenangan cemerlang dari situasi ini. Apalagi sampai membuat Trump menang di pemilu paruh waktunya. Bukan, ini bukan soal kemenangan. Ini lebih tentang, di dunia gila para fundamentalis Kristen Zionis itu, dan dunia tempat Donald Trump hidup, apa yang bisa jadi target potensial, meskipun jelas-jelas bodoh dan konyol. Misalnya, coba bayangkan, mereka ingin menyerang Pulau Kashmir, atau mencoba melakukan invasi darat, hanya untuk bisa bilang, kita berhasil, kita mencekik mereka. Di dunia mereka yang konyol itu, blokade dianggap bagian dari mencekik. Mereka benar-benar pakai kata itu, kita mencekik Iran. Saya rasa Scott Bessent bahkan pernah pakai ungkapan itu. Tapi tidak, teman-teman. Itu cuma bodoh. Yang kalian cekik sebenarnya ekonomi dunia. Iran memang akan kena dampaknya, tapi yang lain akan kena jauh lebih parah. Ya, Amerika Serikat mungkin tidak akan terlalu terdampak. Bahkan, harga minyak dan energi sedang naik. Jadi sebenarnya itu tidak buruk bagi AS. Tapi ini bukan strategi cerdas untuk memenangkan perang. Ini strategi yang justru merugikan semua pihak. Well, that's right. Ya, betul. Kalau tujuannya memang untuk menekan Tiongkok pada akhirnya, maka menghancurkan semua minyak dan petrokimia yang keluar dari Teluk Persia jelas akan merugikan Tiongkok. Kita dulu mengambil alih Venezuela, setidaknya saya nggak tahu seberapa besar kendali kita di sana, tapi kita ke sana lebih dulu. Tiongkok waktu itu mendapat banyak pasokan minyak dari mereka, dan sekarang kita ada di Teluk Persia. Jadi, ada narasi seperti itu. Kita berusaha mencari logika di balik semua ini, karena itu naluri kita. Tapi kalau bicara tentang kelompok fanatik agama yang percaya pada kiamat, sebagian dari mereka justru berharap pertempuran terakhir segera terjadi. Karena mereka yakin Yesus Kristus akan datang kembali, dan mereka akan naik ke surga. Busas. Jadi, saya juga nggak tahu. Saya nggak bisa kasih alasan sederhana kenapa kita melakukan ini. Tapi saya rasa nggak ada strategi besar di baliknya. Saya juga nggak pernah merasa ada, karena kalau memang ada, kita nggak akan memulai perang itu sejak awal. Yeah, which of course then puts the other side into even more difficulties, because if there is no strategy, how are you going to devise a counter strategy, right? Because if these acts are completely random, then well, you do need a very
a very strong fundament. Although I must say they do have that with their Mosaic defense and with their an eye for an eye. Kami harus buktikan bahwa kami musuh menyerang sesuatu yang setara di hak kalian. Dan kalau kalian menjatuhkan bom nuklir, kami tidak perlu bom nuklir untuk membalasnya. If you drop a nuclear bomb, then we don't need nuclear bombs. We can cause equivalent damage. Kita bisa menimbulkan kerusakan yang setara dengan apa yang kita miliki sekarang. Jadi, dalam arti tertentu, Iran berusaha menurut saya memastikan atau menegaskan bahwa mereka punya kemampuan serangan kedua di ranah konvensional. Dan kalau hal itu benar-benar dipahami, mungkin itu bisa menjelaskan kenapa Amerika Serikat berusaha keluar dari situasi ini. Bahkan Israel pun, sampai batas tertentu, mungkin ingin meredakannya. Tapi faktor Rusia, menurut Anda, apakah Rusia juga mulai merasa khawatir soal perang drone? Anda sempat menyinggung hal itu dalam presentasi Anda, kan? Bahwa pada titik tertentu, mereka mungkin tidak akan mau menoleransinya lagi. At some point, they might not be willing to take it anymore. Right. Like you're talking about the Ukraine war. Benar. Kamu sedang bicara tentang perang di Ukraina dalam konteks itu. Saya memang merasa ada perebutan kekuasaan politik yang sedang terjadi di Kremlin saat ini. Semua ini, ya saya harus menebak. Saya berusaha mengumpulkan semua informasi, tapi kita tidak punya konteks langsung dari Gedung Putih maupun Kremlin. Namun, menurut saya, staf umum atau militer Rusia sama sekali tidak senang dengan kenyataan bahwa perang di Ukraina sudah berlangsung selama ini. Dan serangan besar-besaran dengan drone yang sekarang masuk ke wilayah Rusia, saya rasa itu tidak bisa dipertahankan secara politik oleh Putin. Politically sustainable for Putin. I don't think he can survive. Saya rasa dia nggak akan bisa bertahan kalau dia nggak melakukan sesuatu soal itu. Nggak bisa cuma menyebutnya terorisme, lalu berpura-pura nggak terjadi apa-apa. Kamu tahu, persentase besar kilang minyak Rusia sudah diserang, dan itu menurunkan produksi minyak mereka. Suku bunga di Rusia juga sangat tinggi, dan bank sentralnya banyak dikritik. Bunganya sekitar 20% untuk masyarakat biasa. Tapi itu nggak merugikan para oligarki militer. Mereka punya kompleks industri militer di sana juga, dan mungkin mereka justru menghasilkan banyak uang, termasuk sebagian orang yang terlibat langsung dalam perang itu. Jadi, mereka bukan pihak yang bisa disebut orang baik. Maksud saya, setiap negara pasti berjuang menghadapi masalah seperti ini, produksi militer dan monopoli. Tapi terus terang, saya cenderung berpikir korupsi di Amerika Serikat malah lebih parah. Tapi saya kan nggak tinggal di Rusia, jadi mungkin ada orang Rusia yang bakal nggak setuju sama saya. Tapi ya sudahlah, saya nggak mau melenceng dari topik. Saya memang berpikir mereka sudah sampai di titik dalam konflik Ukraina, di mana kalau mereka mau melakukan serangan besar, tahun inilah waktunya. Mereka bisa maju ke Odessa dan ke Sungai Dnieper. Soalnya cuaca di Ukraina itu luar biasa berlumpur di musim semi dan musim gugur. Mobil aja nggak bisa lewat di jalan. Jadi begitu tanahnya mulai kering, barulah serangan bisa dilakukan. Saya curiga, inilah serangan yang sudah diprediksi orang-orang seperti McGregor dan lainnya selama bertahun-tahun. Tapi saya rasa hal itu memang harus terjadi. Sesuatu seperti itu pasti akan terjadi. Putin sudah lama berharap ada penyelesaian lewat negosiasi, tapi dengan 7.000 drone masuk ke Rusia setiap bulan, saya nggak melihat itu mungkin terjadi. Ja, dan man vet dit spukroiswat, dis semua du maiter. Ya benar. Jadi New York Times pernah menerbitkan artikel beberapa waktu lalu tentang bagaimana para jenderal Amerika di Wiesbaden yang sebenarnya menjalankan perang itu. Maksud saya, semua drone itu kan harus menggunakan intelijen dan data satelit Amerika untuk menentukan target. Jadi ini sebenarnya Amerika Serikat yang menyerang Rusia. Ini bukan, dan itu sudah jadi pengetahuan umum di Rusia saya rasa. Ya, jadi tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan bahwa ini Ukraina dan ini tindakan terorisme. Tapi kalau negara kamu diserang seperti itu, saya benar-benar yakin sesuatu yang besar akan terjadi. Entah itu Amerika, maksud saya, Rusia, menggunakan rudal-rudalnya untuk menyerang pabrik drone di seluruh Eropa atau hal lain. Tapi sesuatu seperti itu akan terjadi dalam waktu dekat. Maksud saya begini,
Hal yang menarik sampai sekarang, 4 tahun sejak pembantaian mengerikan ini dimulai di Ukraina, adalah bahwa Rusia masih mau berpura-pura seolah ini perang antara Rusia dan Ukraina. Padahal sebenarnya, Rusia sendiri bahkan tidak menyebutnya perang. Mereka menyebutnya operasi militer khusus. Jadi dalam pandangan mereka, ini cuma operasi militer di wilayah Ukraina. Sementara itu, pihak Barat menggambarkannya sebagai perang antara Ukraina dan Rusia. Padahal, kalau kita lihat kenyataannya, ini sebenarnya perang koalisi besar dari seluruh blok politik Barat melawan Rusia, termasuk dukungan intelijen, penentuan target, logistik, sampai produksi semua perlengkapan perang yang kemudian digunakan juga terhadap Rusia. Yang menarik adalah, kedua pihak masih berusaha mempertahankan fiksi itu. Seolah-olah semuanya masih bisa dibatasi dalam bingkai cerita itu. Seolah-olah konflik ini tetap terkandung di dalam wilayah Ukraina saja. In the fiction, it's contained inside Ukraine, right? I'm not sure what the motivation. Saya nggak begitu yakin apa motivasinya, walaupun saya pikir ketakutan akan perang nuklir punya peran tertentu, setidaknya di Rusia. Tapi tahu kan, banyak orang di Rusia sekarang bilang kalau negara itu sudah kehilangan daya gentar nuklirnya, karena mereka nggak bisa mencegah serangan di wilayah Rusia sendiri. Jadi ada tokoh seperti Sergei Karaganov yang secara terbuka lewat tulisannya di RT menyerukan serangan nuklir terhadap Eropa, atau setidaknya semacam aksi demonstratif seperti itu. Dan hal itu benar-benar bikin saya khawatir. Dulu saya sempat mengabaikannya, saya pikir hal seperti itu nggak akan pernah terjadi. Tapi saya pikir khususnya ya, orang-orang di Barat yang kelihatannya ingin menyingkirkan Putin itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Mereka pikir mau ganti dia dengan siapa? Santa Claus? Maksud saya, yang bakal muncul nanti bisa saja orang seperti Medvedev yang siap menekan tombol nuklir. Dan jelas kita nggak butuh itu. Saya benar-benar nggak paham dengan pola pikir yang haus perang dan gagasan bahwa Amerika Serikat harus terus mempertahankan hegemoninya. Padahal kemampuan militer konvensional kita jauh tertinggal dari Rusia dan Tiongkok. Dan ya, basis industri kita juga sudah hilang. Kita bahkan nggak bisa mengganti sistem radar yang usang itu tanpa bahan langka dari Tiongkok. Kita memang nggak bisa. Itu cuma lelukon, tahu kan? Iya, tapi dalam konteks ini, yang kita lihat dari, katakanlah perlawanan global dari Rusia, Iran, dan Tiongkok, ya, mereka juga sebenarnya nggak punya rencana strategis besar. Intinya, cuma membiarkan Amerika Serikat kelelahan sendiri. Mereka sedang melakukan demilitarisasi untuk pihak lain kan? Maksud saya mereka baru saja mengosongkan sekitar 80% sistem rudal Patriot mereka, seperti yang kamu bilang tadi. Jadi ya, Cheng itu sebenarnya sesi yang cukup besar untuk besmathena. Significant demilitarization for the moment being. Mungkin mereka senang saja membiarkan hal ini terus berjalan. Maksud saya, kalau Tiongkok melihat situasi ini dengan gembira, mungkin karena hal ini akan mencegah serangan apapun dari Amerika Serikat terhadap Tiongkok, entah soal Taiwan atau hal lain. Karena kita tidak akan punya cukup amunisi konvensional untuk melakukannya, dan kita tidak bisa memproduksinya. Kita memang tidak punya kemampuan untuk membuatnya. Rusia bisa memperoleh di furi barang ini di jalur produksi massal, sementara semakin ditatsi nol. Kita tidak bisa bersaing. Ada sebuah artikel dari Royal United Services Institute, kalau tidak salah di awal tahun 2022, saat perang baru mulai. Artikel itu bilang bahwa Amerika Serikat dan NATO tidak bisa bersaing dengan Rusia. Ini adalah kebangkitan perang industri, dan kita tidak mampu menandingi mereka. Itu jelas bagi siapapun yang mau membaca dengan serius. Tapi kalau presiden kita cuma suka nonton cuplikan video pengeboman, tidak mau baca laporan, tidak mau datang ke pengarahan, ya kita punya masalah besar di Amerika Serikat. Karena kita punya pemimpin yang menurut saya kelihatannya sudah tidak waras lagi pada titik ini. Saya rasa kita sudah punya 2 presiden yang mengalami demensia. We've got 2 presidents now with dementia. Yeah, like in succession. Ya, seperti secara berurutan.
berurutan gitu. Tapi saya cuma punya satu pertanyaan. Yang saya nggak paham adalah, kenapa Amerika Serikat nggak benar-benar mengalihkan seluruh produksi militernya secara besar-besaran ke arah drone? Maksud saya, daripada terus bikin sistem seperti Taat dan Patriot, jelas seharusnya mereka fokus bikin drone, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan drone. Kenapa nggak ada yang ngomongin soal itu? Atau sebenarnya ada, tapi kita aja yang nggak dengar. Well, I'll make a guess, but I think, the United States... Ya, saya akan coba menebak. Tapi menurut saya, Amerika Serikat sudah mengalami deindustrialisasi sampai pada titik di mana kita kehilangan tenaga kerja terampil. Semua amunisi kita sekarang bisa dibilang dibuat secara rumit dan hampir seperti buatan tangan. Memang ada pabrik artileri dan fasilitas lain yang sedang dibangun, tapi mungkin sebagian karena itu tidak cukup menguntungkan. Mereka ingin mempertahankan produksi amunisi yang mahal, tapi saya rasa kita mungkin sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Rusia misalnya mungkin sudah mempersiapkan perang di Ukraina selama 7 tahun sebelum itu terjadi. Mereka merencanakan jauh-jauh hari. Tapi saya rasa di Amerika Serikat saat ini sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan banyak hal seperti itu. Memang masih ada ilmuwan-ilmuwan hebat di sini, tapi basis industri kita sudah hancur. Dan banyak mahasiswa STEM yang datang dari universitas sekarang justru berasal dari Tiongkok. Waktu saya mengajar di universitas, saya cukup terkejut karena di jurusan statistik, 9% berasal dari Tiongkok misalnya. 90% of the students were from China, for example. Jadi, ayam hadis kan. Yeah. Ya. Normalnya kita tidak di sini. Well, good or bad. I mean, Baik atau buruk, maksud saya, apapun itu. Senang sekali kamu terus memberi kami kabar terbaru, Stephen. Itu tadi penjelasan yang sangat bagus. Bagi orang yang ingin mengikuti kamu atau bergabung di daftar emailmu, di mana mereka bisa mendaftar? Where should they sign up? I needed... Kamu tahu, saya ini masih merasa hidup di abad ke-20. Saya punya situs web bernama nuclearfamine.org. Satu kata, nuclear famine. Di sana kamu bisa baca banyak tulisan saya, tapi saya nggak punya daftar email atau semacamnya. Saya senang sekali bisa tampil di acara kamu, dan entahlah, saya ini sudah cukup tua sekarang, dan saya khawatir. Saya ingin melihat dunia ini tetap bertahan. Kita hidup di tempat yang indah. Kita pisrarin sap, sepur pela without kin, untuk mintu nila reboth. Saya harus mengedik di port telerg terusin perang. I don't understand why people want to fight wars all the time. And I'm absolutely certain that 98%. Dan saya benar-benar yakin, 98% penduduk dunia setuju dengan Anda. Kita semua ingin dunia ini tetap menjadi tempat yang indah, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi berikutnya. Sayangnya ada orang-orang yang justru bekerja melawan hal itu. Entah karena kebodohan, karena alasan tertentu, atau karena cara berpikir fundamentalis Kristen. Tapi nanti kita akan bahas lagi soal itu. Saya akan menautkan halaman Anda, nuclearfamine.org, supaya orang harus mencari tim lanjut di sana. Dan aman dengan bersih kembali secara ini. Stephen Starr, terima kasih. Terima kasih. Jaga diri ya, Anda. Sampai jumpa. You too. Bye-bye. Bye.